Halo Aries, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 26 September hingga tanggal 2 Oktober 2022. Dan seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Diambillah pesan yang menurut kamu bermanfaat untuk kamu pelajari di dalam menjalankan aktivitas kamu sehari-hari di minggu ini. Dan perlu kamu ketahui bahwa pesan dan energi yang disampaikan juga bisa vice versa, kebalik. Jika tidak cocok dengan kamu, bisa jadi bukan milik kamu, melainkan milik atasan kamu, partner kerja, partner bisnis, ya, teman, anggota keluarga, atau bahkan pasangan kamu sendiri yang mempengaruhi peruntungan kamu ya, bagi kamu yang punya pasangan. Oke, ada The Emperor, ada The Moon, ada Page of Wands, ada Ace of Swords, Ace of Wands, ada The Devil, ada Judgment, dan juga Strength ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu ada nih yang merupakan seorang pimpinan. Bisa jadi kamu adalah kepala sekolah suatu institusi gitu ya. Ada yang merupakan supervisor, manajer, yang ada juga yang memiliki usaha sendiri ya. Dan sepertinya kamu di sini adalah sosok yang sedang belajar nih untuk mereview di minggu ini ya. Ada semacam review atau evaluasi ke belakang atas tindakan ya, rancangan atau plan kerja kamu ya, bagaimana metode atau teknik cara kamu di dalam mengatasi suatu tugas atau persoalan yang sebelum-sebelumnya kamu lakukan. Ada yang kurang efektif, ada yang kurang tepat gitu, nggak bermanfaat, nggak ada hasilnya gitu. Jadi sepertinya kamu siap nih di minggu ini ya untuk melepaskan teknik, metode, cara pandang gitu ya, atau cara kamu di dalam mengelola usaha kamu. Jadi ada sesuatu nih yang baru yang ingin kamu wujudkan atau aplikasikan di dalam kehidupan kamu. Jadi di minggu ini saya ngelihat kamu sedang nge-review nih. Ada juga beberapa di antara kamu bisa jadi yang nge-review semacam tugas, ulangan, atau ujian yang kamu buat. Kalau kamu guru, kamu nge-review atau lagi nge-cross check ya tugas atau hasil kerja murid-murid kamu. Sebaliknya kalau kamu murid ya, kamu nge-review nih cara kamu ngejawab ya, jawaban-jawaban kamu, kira-kira berapa nilai yang akan kamu peroleh ya. Ada sepertinya ini ujian atau semacam tes yang sudah dijalankan sebelum-sebelumnya, dan di minggu ini ada semacam review. Beberapa di antara kamu ada yang sangat khawatir, takut ya akan masa depan atau karir kamu. Kekhawatiran ini terkadang yang membutakan hati dan pikiran kamu ya. Ini menutupi intuisi suara hati gitu ya. Sebenarnya sudah ada pesan itu dari spiritual guidance kamu, dari jiwa kamu ya. Sebaiknya langkah, metode, atau bagaimana kamu seharusnya menangani atau dealing dengan segala situasi di sekitar kamu ya, supaya jalan kamu itu mulus gitu menuju ke atas ya. Kalau kamu pengen nih usaha kamu bangkit, atau kamu pengen jabatan atau posisi kamu itu secure, atau kamu naik jabatan gitu ya, untuk menuju itu kan kita harus tahu nih apa petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh spiritual guidance kita. Nah, di sini sebenarnya spiritual guidance kamu ini sedang menunjukkan dirinya gitu ya. Ya, ada beberapa di antara kamu di minggu ini ya, dalam keadaan tidur, mungkin kamu akan bermimpi memperoleh petunjuk-petunjuk di sini, atau dari suara hati kamu sendiri gitu ya, ketika kamu sedang merenung atau sedang memikirkan
jejak terjang kamu dari sebelum-sebelumnya, jejak karir kamu dari awal kamu melangkah di dunia karir. Ada semangat nih, ada rasa antusias di sini ya. Ada semacam tawaran, promosi, ya, ada semacam petualangan ya. Petualangan baru ini, kesempatan untuk berpetualang. Dan saya ngelihat beberapa di antara kamu ini rasa penasarannya itu besar banget. Bisa jadi rasa penasaran hasil dari kerja keras kamu, rasa penasaran akan hasil ujian kamu, ya. Ada beberapa di antara kamu yang mengikuti ujian nih di sini soalnya gitu. Ya, ada strain ya. Beberapa di antara kamu nih memiliki energi ascendance Leo, ya. Ada ego di sini, ya. Ada energi powerful gitu ya, rasa kepercayaan diri gitu. Nah, muncul itu di minggu ini gitu ya. Tapi perlu kamu ingat juga bahwasanya strain di sini mempengaruhi rezeki atau mulusnya perjalanan kita menuju rezeki gitu. Nah, ini bagi kamu yang bisa ngekontrol ego, ya, arogansi itu bisa dikontrol, tetap berbuat kebaikan terhadap orang-orang di sekitar, maka energi toksik di sini ini akan lebih sedikit dia gitu ya untuk mengekang kamu. Jadi ini ibarat kalau ini semakin besar rezekinya atau jalan kamu menuju rezeki itu lebar, tapi kalau ini kamu tidak bisa kendalikan, ya, ini ya akan semakin membesar. Nah, semakin kuat energi the devil di sini, maka itu energi itu akan semakin mengungkung kamu, mengungkung rezeki kamu. Jadi kamu yang ngejalanin usaha atau apapun proyek yang kamu kerjakan itu selalu akan ada halangannya. Kalau bukan kamu yang mengalami kesulitan, bisa jadi ada orang-orang sekitar yang akan menghambat kamu, semacam itu ya. Untuk di bottom of the deck kamu ada Ten of Wands dan juga ada Four of Wands ya. Ada ini ya, banyak sekali tugas, pekerjaan, tanggung jawab yang harus dipenuhi. Bagi kami yang guru, banyak sekali ini hasil ujian, ya, ngisi rapor lagi nih yang harus dituntaskan di akhir bulan ini secara minggu depan sepertinya kalau nggak salah ya. Kalau saya lihat di sini, ini sepertinya siap ini untuk masuk sekolah ya, memulai aktivitas seperti biasa ya. Cuman di satu sisi walaupun banyak pekerjaan di sini, tapi tetap ada kebahagiaan ya, kebahagiaan yang kamu rasakan dari keluarga. Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Aries. Ya, ada Knight of Wands, ada Page of Wands, ada Five of Swords, ada Three of Pentacles, Four of Swords, Justice, ada Queen of Swords, dan juga King of Pentacles. Sepertinya project yang ditangani atau tugas yang ditangani di sini melibatkan orang lain ya, teamwork. Jadi ada kerjasama di sini dan akan ada semacam konflik atau perbedaan pendapat, pandangan. Jadi Aries di minggu ini kudu harus berhati-hati ini di dalam membuat keputusan, ya, memberikan saran atau membuat suatu tindakan ya, karena Knight of Wands dan juga Page of Wands di sini sangat impulsif sekali. Seringkali ini energi melakukan tindakan ini berdasarkan ego, berdasarkan dorongan dari dalam dirinya secara impulsif tanpa berpikir panjang dulu gitu. Jadi di sini fungsi dari Justice ini mengingatkan kamu untuk berpikir lebih realistis gitu, balance gitu ya, harus bisa mempertimbangkan segala sisi sebelum kamu berangkat ke dalam suatu tindakan ataupun keputusan. Ya, jangan sampai nanti konflik yang terjadi antara kamu dengan orang-orang di sekitar kamu di sini membuat kamu jadi nggak bisa berpikir tenang gitu. Jadi kebawa terus dalam mimpi, dalam tidur gitu ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu nih, ada yang dealing dengan energi Gemini, Libra, Aquarius, Virgo, Capricorn, Taurus, dan ini adalah energi yang sangat
straight to the point kalau bicara gitu, pedes, kasar gitu ya. Dan ini adalah energi yang independen. Ya, sebenarnya kalau dekat dengan energi ini ya menyenangkan karena selera humornya itu ada gitu ya. Setia kawan ini kalau misalnya deket gitu. Tapi kalau ini adalah energi yang bertentangan dengan kamu, ini sampai kapanpun ini selalu bertentangan. Ya, sampai kapanpun ini akan selalu ini ibarat kayak bermusuhan gitu ya. Ya, di minggu ini penting bagi Aries untuk menyikapi segala sesuatunya. Kalaupun misalnya ada orang-orang di sini nih yang selalu ada adu mulut, nggak cocok sama kamu ya. Kalau kamu nggak pengen energi kamu terkuras di situ, ya jangan mau menyikapinya secara emosional ya. Sikapilah dengan cara profesional, secara objektif. Ya, ada juga nih beberapa di antara kamu yang dealing dengan dokumen, dengan surat-surat, ya dengan pengadilan juga ada nih ya. Ada yang dealing dengan energi Capricorn, dengan Libra juga. Ya, untuk karir saya ngelihat ada keberuntungan di sini nih gitu. Ya, dan keberuntungan ini muncul atas kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan. Jadi ini ada dua macam gitu ya. Bagi kamu yang bisa ngekontrol emosi, ego, dan juga arogansi ya, ada semacam sikap authoritarian gitu. Ada orang kan kalau dia bertentangan dengan orang lain paling nggak bisa dia mengalah gitu ya. Nah, kalau kamu adalah tipe yang mampu nih meredam emosi dan ego kamu bisa bersikap tenang. Ini justru jalan kamu makin lebar nih menuju posisi yang lebih tinggi ya, rezeki ya, kamu yang pengen jabatan kamu naik ya, pengen yang memperoleh promosi atau pengen usaha kamu semakin lancar, ini jalannya semakin lebar. Sebaliknya ya, kalau ini nggak bisa dikontrol nih, kamu terbawa oleh suasana atau sikap impulsif gitu, ini keceplos saja gitu ya, atau kamu di sana nggak, kurang dia self awarenessnya sehingga sikap-sikap impulsif atau ego ini duluan mendahului prinsip objektivitas di sini ya. Yang ada adalah energi toksik di sini akan semakin melebar, semakin besar, dan itu yang akan menjadi penghalang jalan kamu tadi, penghalang rezeki ya. Jadi sebaiknya untuk Aries lebih pekalah dengan suara hati kamu, tuntunan spiritual guidance kamu di minggu ini ya. Bersikap profesional atau objektif di dalam menilai segala sesuatunya, bahkan menilai orang-orang yang konflik sama kamu gitu ya. Mungkin ada juga nih beberapa dari konflik ini yang harus kamu perbaiki di dalam diri kita. Kadang kan tanpa kita sadari sebenarnya ada juga kesalahan di dalam diri kita sendiri gitu ya. Kenapa orang misalnya bertentangan sama kita? Ya, kalau kamu telusuri lagi bisa jadi kan kesalahan itu ada di kamunya gitu. Nah, jadilah sosok yang jujur akan diri sendiri, mengakui kesalahan diri sendiri gitu ya. Orang yang mengakui kesalahannya ya dan mau memperbaikinya, ini akan bagus ke depannya, rezekinya semakin lebar ya. Tapi sebaliknya ya, ada orang gitu ya, gak mau dia dikatakan salah gitu ya. Saya nggak bisa ngejamin tuh gitu, karena ada energi the devil di sini gitu ya. Harus ada kepekaan, dan ketika seseorang yang dealing dengan sensitiveness ya, semakin peka dia, itu semakin dekat juga dengan situasi emosional yang sensitif, mudah tersinggung gitu. Jadi beberapa di antara kamu di minggu ini saya lihat juga ini jadi makin kesini kok makin mudah tersinggung gitu. Nah, ini tipe-tipe orang yang nggak
yang mengabaikan ininya ya, mengabaikan spiritual guidance ya. Ya, lebih ignorance, semacam ignorance. Ini tipe orang yang ignorance, mengabaikan suara hatinya. Ya, dia lebih mementingkan egonya. Kalau ada orang yang beradu pendapat sama kita, bertentangan, kita nggak harus ambil hati gitu ya. Sikapi secara realistis. Pandangan dia itu benar apa enggak gitu. Kalau misalnya benar ya wes, berarti ada sesuatu yang harus kamu perbaiki dari diri kamu sendiri gitu ya. Anggap itu sebagai masukan-masukan positif, sebagai feedback positif untuk memperbaiki diri kamu menjadi lebih baik lagi. Ya, itu aja sih untuk Aries. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.